Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat pemirsa channel Papi Undo, apa kabar semuanya? Hari ini saya bersama dengan tokoh-tokoh Papindo. Yang pertama adalah Bapak Ketua Umum kita, Ketua Umum Papindo, Bapak Amri Arifin Abbas. Dan yang berikutnya di samping kanan saya yang di tengah ini adalah Bapak Dr. Syamo Manurung. Posisi beliau sebagai wakil sekjen wakil sekjen di Papindo. Pemirsa, kali ini saya ingin menanyakan banyak hal karena bagaimanapun ada DPP Dewan Pengurus Pusat dan ada Dewan Pengurus Daerah yang nantinya akan dikukuhkan oleh pengurus pusat itu, gitu ya. Nah, tentunya kalau saya boleh bertanya, gitu ya, apa sih yang nantinya akan menjadi tugas-tugas utama dari DPD Dewan Pengurus Daerah? Saya tanyakan kepada Pak Amri terlebih dahulu. Iya, jadi DPD daerah itu adalah perpanjangan tangan organisasi di pusat. Jadi tugas-tugas di pusat akan diteruskan kepentingannya untuk kebutuhan di daerah. Baik itu sebagai Dewan Pembina, Dewan Penasehat maupun pengurus. Jadi kalau di pusat itu ada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat yang fungsinya salah satu adalah untuk sebagai pengawas organisasi, yang satu lagi sebagai majelis kehormatan dalam rangka menjaga seluruh pengurus dan anggota Papindo mematuhi kode etik, kaidah perilaku Papindo dan janji profesi. Itu tugas majelis kehormatan. Sedangkan tugas pengawas adalah memastikan pelaksanaan organisasi oleh pengurus daerah itu sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga dan program kerja yang telah ditentukan. Nah, setiap Dewan Penasehat dan Pemuda, Dewan Penasehat dan Pembina itu sudah ada tugas dan fungsinya. Begitu juga pengurus dari pengurus daerah maupun pengurus pusat yang adalah perpanjangan tangan pengurus pusat. Semua program kerja dan kebijakan-kebijakan dari pusat yang akan dilaksanakan di daerah, termasuk adalah bagaimana daerah memanfaatkan lokal konten atau kebijakan di daerahnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan maupun memajukan perdagangan di daerahnya masing-masing. Oke. Ini kan rambu-rambunya sedemikian ketat, saudara, gitu kan ya. Emang apa sih Pak Ketum ini ya? Apa yang akan nantinya dikerjakan oleh pengurus daerah itu apa sih? Kira-kira ini kan begitu, ya maaf ini pertanyaannya nakut-nakutin dulu kan gitu. Nakut-nakutin dulu. Lalu berikutnya saya tanyakan, ini apa sih gitu kan? Kira-kira yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman di daerah. Teman-teman daerah biasanya itu melakukan program kerja perpanjangan dari program kerja DPP, ditambah nanti dengan muatan-muatan lokal yang diadopsi oleh pengurus daerah atas dasar kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, untuk pusat itu memastikan program sertifikasi kompetensi itu berjalan. Itu berjalan. Sertifikasi kompetensi itu berjalan menurut aturan yang baku di profesi, di organisasi profesi kita Papindo. Kemudian itu terkait organisasi kompetensi, program pelatihan juga harus berjalan. Nah, itu mengiringi dari awal sebelum uji kompetensi. Nah, program pelatihan ini sudah baku di Papindo. Jadi tidak ujuk-ujuk ada lembaga pelatihan lain melakukan kegiatan pelatihan nanti diuji di
uji di Bapindo, nggak bisa. Kita punya standar yang khusus pelatihan ini berbarengan dengan uji kompetensinya. Nah, jadi kualifikasi instrukturnya itu telah ditentukan di dalam skema kita. Kualifikasi instruktur, kualifikasi asesor itu sudah baku di kita. Nah, kemudian untuk memenuhi kapasitas dan kualitas dari seorang pelaku ekspor impor sesuai jenjangnya itu nanti akan terverifikasi dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis di perusahaan ekspor impor. Akan terbukti dengan yang bersangkutan telah mempunyai gelar profesi. Jadi seorang profesional Propindo itu di dalam jenjang jabatannya dinyatakan sudah berkualifikasi apabila dia sudah kompeten dan telah mendapat gelar profesi. Artinya beliau itu sudah layak untuk pada jabatan di situ dengan segala benefit dan hak-haknya. Ya. Nah, dengan gelar profesi itu kalau dia menyimpang dan ternyata terbukti, keputusan pembuktian yang disebelahkan tadi dari kesekjenan itu keputusan final ada di DPP. Kalau di daerah menyimpang ada temuan segala macam itu nanti bersifat rujukan. Jadi misalnya tim itu ada 5 Pak, ada 5. Satu dari unsur penasehat, satu dari unsur pembina di daerah, terus 3 dari unsur pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan wakil ketua bidang sertifikasi kompetensi. Jadi kalau ada pelaku atau pengurus atau anggota yang telah menyalahi profesi di kegiatannya, itu nanti dirapatkan di panitia ke majelis kehormatan di daerah. Nah, itu hasil dari hasil dari keputusan dari daerah akan ditembuskan ke majelis kehormatan pusat yang terdiri dari 5 juga. Ya, 1 dari unsur pembina, 1 dari unsur penasehat, dan 3 dari unsur pengurus. Itu nanti diputuskan telah dipanggil yang bersangkutan ke pusat. Dia punya hak jawab dengan pembuktian-pembuktian. Kalau ternyata terbukti, maka sanksinya berdasarkan tingkatan. Sanksi sedang, sanksi kecil, dan sanksi berat. Dan sanksi berat itu jika terbukti dengan berat, maka dia diberhentikan dengan segala konsekuensi, hilang keprofesiannya. Oke. Supaya agak melebar sedikit nih Pak. Di pengurusan DPD, dia hak kelolanya bisa mandiri kan ya? Iya. Bisa mandiri. Iya. Nah, tentunya sesuai dengan arahan pusat dan tentunya juga sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya. Nah, peluang yang lain misalnya selain persoalan adanya penyelenggaraan uji kompetensi di daerah, ada diklat profesi misalnya, ada peluang-peluang lain apa Pak kira-kira yang bisa dilaksanakan di daerah? Nah, kalau di daerah itu terkait dengan kebijakan daerah, ya, terutama dalam rangka peningkatan ekspor di daerah, itu bisa dilakukan oleh pengurus daerah. Bagaimana mengkonsolidasi kemampuan potensi pelaku ekspor impor di daerah, itu tugasnya pengurus daerah. Nanti pengurus Bapindo akan melakukan advokasi atau pendampingan supaya. Jadi peluang apa itu selain seperti yang saya sebut tadi Pak? Ya, peluangnya adalah nanti pengurus daerah yang terkait dengan kebijakan daerah bisa diambil oleh pengurus daerah. Ya, pengurus pusat akan mengendorse, akan membimbing langkah-langkah apa terbaik untuk bisa kebijakan itu berhasil. Satu, kedua nanti kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana pemanfaatan kebijakan oleh gubernur bisa kita kasih masukan bagaimana supaya kebijakan itu bisa diimplementasikan lebih baik, kan itu ya.
Begitu juga dengan bagaimana kita membantu program pengendalian inflasi daerah terkait dengan penyediaan barang dan supply barang-barang tertentu yang mempengaruhi inflasi daerah. Nah, kemudian adalah bagaimana memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun atau pemerintah daerah baik itu kabupaten atau kota atau provinsi yang punya BUMD untuk mengisi pos-pos eksekutifnya, supaya memang kualifikasi pusat daerah itu standar yang punya kebijakan ekspor impor. Ya, di bidang jasa mungkin misalnya ada sebuah produsen barang yang layak untuk diekspor, misalnya Papindo juga bisa menjadi agent gitu kan, agent ekspor begitu ya. Sebagai konsultan bisa, sebagai mentoring bisa, dan itu tugas yang menjadi program kita. Selain itu kita membuka peluang-peluang pasar di luar negeri bersama teman-teman stakeholder yang lain. Nah, jadi sangat besar pengaruhnya pengurus daerah nanti dalam rangka pengembangan ekspor daerah. Iya. Oke. Kita tahu bahwa pemirsa, Papindo ini kan organisasi profesi, gitu kan ya. Tentunya pengurus di pusat maupun pengurus di daerah perlu ada semacam fakta integritas, gitu kan ya. Nah, kira-kira ini saya tanyakan langsung ke Pak Syamu, apa sih manfaat adanya fakta integritas itu? Ya, baik Pak Bagus, Pak Ketua Papindo yang kita hormati bersama. Fakta integritas ini berusaha bagaimana oknum-oknum atau individu yang ada di Papindo itu bisa menjaga bagaimana integritas dia terhadap organisasi itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwasannya setiap pengurus di Papindo, baik di pusat maupun di daerah, sangat berpeluang sekali untuk menjadi orang-orang yang bisa dikatakan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan sendiri. Maka fakta integritas itu adalah sebuah lembaran janji pengurus dengan ia menjanjikan dirinya agar tidak melanggar disiplin, tidak melanggar aturan yang ada, harus dia memahami etika jangan sampai dilanggar, dan juga dia tahu bagaimana aturan perundang-undangan, sehingga yang saat ini budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu jauh dari pengurus Papindo. Salah satunya adalah tidak boleh adanya penyalahgunaan wewenang, misalnya kan. Kira-kira apa contohnya nanti yang perlu dihindari dalam hal penyalahgunaan wewenang? Baik. Dikarenakan kita adalah lembaga profesi yang senantiasa menjaga bagaimana profesional dalam dunia bisnis, maka ini sangat berpeluang sekali pengurus itu melakukan ataupun melanggar ataupun wewenang yang dia pahami itu dilanggarnya. Contoh misalnya dia itu adalah bagian umpamanya mutu terkait dengan program yang ada. Ketika ia melakukan kegiatan di lapangan untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan mutu barang, ia berusaha menutup-nutupi kelemahannya. Ketika kita ketahui bahwasanya memang sebenarnya umpamanya SDM yang di sana itu tidak berkompeten, namun dia karena bagian dari bidang mutu, dia legalitaskan, dia akui bahwasanya itu adalah berkompeten. Nah, ini juga bagian dari yang menyalahgunai wewenang yang ada pada dirinya. Ada sanksi apabila hal itu terjadi? Baik. Di sini kita akan melakukan sanksi, tapi atas dasar musyawarah dulu ya dengan pengurus di DPP, setidaknya pembina, penasihat, dan pengurus terkait oknum ataupun pengurus yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi itu ada teguran yang pertama,
kita meminta bagaimana masalah yang ada di lapangan dan kita minta pendapatnya. Baru setelah itu kita, kalau ia datang, ya alhamdulillah kita mengetahui bagaimana penyelesaiannya. Kalau yang pertama dia juga tidak memberikan respon yang baik atau tidak datang, maka kita melakukan teguran yang kedua, dan ini pun atas musyawarah dari pengurus pembina, penasihat dan yang ada di DPP. Kalaupun itu juga tidak menjadi dan tidak digubris oleh oknum atau pengurus dengan adanya dia menyalahi wewenangnya, maka akan kita lakukan pemberhentian dalam kapasitas segala sesuatu hal tindak lanjutnya berkaitan dengan profesi ini. Jika ia melaksanakan, maka itu di luar tanggung jawab Papindo. Begitu. Oke. Pemirsa, Papindo, itulah penjelasan tentang tugas-tugas pengurus daerah untuk membesarkan perdagangan ekspor impor, dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama antara pusat dan daerah. Demikian, terima kasih Pak Amri, terima kasih Pak Siamo, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel Papindo. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share.